Halo gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya pengen bales pertanyaan agan-agan tentang musang ya, yaitu cara agar musang kita itu makannya lebih lahap dan rakus. Karena kan ada beberapa agan yang nanya kenapa sih musangnya makannya itu agak susah. Nah, kali ini saya akan memberi 5 tips biar musang kita itu lebih lahap makan. Ayo gan, gak usah lama lagi, ayo kita nonton 5 tips cara agar musang kita itu makannya lahap gan, bersama saya dan juga si Bim Bim nih. Tuh, tumben dia aktif juga kan. Kenapa, mau ngapain? Tadi habis makan kan, makanya agak diem nih. Yang pertama, cara agar musang kita tuh makannya lahap dan juga rakus kan, kita itu kasih makanan tuh yang amis kan. Karena kan dasarnya musang ini memang hewan yang suka makanan amis gitu loh. Kalau saya sih menunya biasanya saya kasih telur orek, sama saya juga kasih kepala ayam rebus kan. Kalau ngasih makanan amis tuh jangan sekali-kali ngasih makanan yang mentah ya kan. Soalnya itu bisa membuat naluri liarnya itu keluar. Kalau udah liar nanti dia galak kan. Kan agan nggak mau kan kalau hewannya galak. Makanya sebelum kita ngasih makanan yang amis tuh kalau bisa kita rebus atau kita masak dulu. Dan juga saya ngasih biasanya sih kalau telur orek itu nggak saya kasih apa-apa, cuma telur di orek-orek gitu aja. Kalau kepala ayam rebusnya itu nggak saya kasih apa-apa sih kan, langsung aja saya rebus, habis rebus nanti saya hancurin, saya kasih ke musangnya. Dan juga ngasih menunya tuh kalau bisa selang-seling ya kan, biar dia tuh nggak cepet bosen. Soalnya kadang yang buat musang kita itu makannya nggak lahap itu kalau kita ngasih menu makannya itu sama terus, jadi dia bosen kan. Bim, bim, bim. Jangan digigit. Mau digigit kameranya. Yang kedua, agar musang kita itu lahap sama rakus makannya kan, kita itu kasih minyak ikan. Kita kasih minyak ikan nih khususnya buat makanan yang misalnya baunya itu nggak terlalu amis, jadi biar dia tuh lebih makannya tuh lebih rakus kan. Karena selain minyak ikan membuat makanannya itu lebih amis, minyak ikan itu fungsinya itu banyak buat musang. Yang pertama itu dia menjaga bulu musang ini biar nggak gampang rontok dan lebat. Yang kedua, dia buat nafsu makannya tuh lebih tinggi. Cara ngasih minyak ikan tuh gampang kan. Yang pertama itu kita kasih langsung. Misalnya kita langsung kasih makan kalau dia mau. Yang kedua, kita campur sama makanannya. Kalau campur makanan sih biasanya misalnya kita kasih kayak nasi telur, kita langsung taruh minyak ikannya itu di dalamnya gitu loh. Kita gunting dulu pilnya gitu kan. Soalnya kan di dalamnya tuh ada cairan. Dan juga kalau misalnya kalau minumannya langsung aja dicampur di minumannya biar dia tuh juga minum gitu loh. Kalau agan sering rutin ngasih minyak ikan pasti nanti nafsu makannya tuh nggak bakalan berkurang kan, jadi dia tuh semakin rakus. Kalau Bim Bim sih ngasih minyak ikannya tuh biasanya sehari sekali kan, waktu pagi. Jadi kan dia biasanya makan pagi tuh nasi sama telur atau dikasih kepala ayam rebus. Itu nanti saya campur di makanannya tuh kan. Dia berbentuknya kan kayak kapsul lunak, tinggal dihancurin aja, dikasih ke makanannya, nanti pasti dimakan sendiri kok. Biar sehat sama aktif kayak gini kan. Bim, nggak mau aku digigit, sakit digigit. Aktif banget nih. Nah, selanjutnya selain dari minyak ikan buat nutrisi musang tadi, ada juga semacam suplemen kan buat musang, yaitu
plus gel sama kurkuma plus. Kedua suplemen ini fungsinya sama ya, buat nafsu makannya musang biar lebih rakus dan juga biar daya tahan tubuhnya itu lebih kuat kan. Keduanya ini bisa kita langsung kasih makan ke musangnya ya, soalnya biasanya musangnya sih mau. Tapi kalau untuk kurkuma plus itu kita campur di minumannya kan, soalnya kan dia berbentuk kayak cairan gitu loh, kayak sirup tepatnya sih. Jadwal ngasihnya itu cuma sekali aja kan. Ini kan, kalau Bim Bim di garuk ininya, kakinya gara-gara nggak bisa naik, goyang juga deh kan, kegemukan sih. Enak Bim, digaruk-garuk ya. Bim, mantap. Lagi manicure ya kan. Bim Bim ini udah 1 mingguan lebih ya belum saya mandiin. Nanti mungkin ya lagi 3 hari 4 hari saya mandiin kan, biar badannya bersih. Ini agak lengket badannya nih, banyak kotoran di badannya nih. Nah, tips yang selanjutnya itu, kalau kita ngasih makan itu jangan sering-sering kan, karena ada beberapa orang yang ngasih makan tuh 3 kali sehari ya. Itu menurut saya sih terlalu banyak kan kalau 3 kali. Ya memang sih kalau awalnya kita kasih makan tuh mau ya, cuma lama-lama pasti dia jenuh kalau terlalu banyak kayak gitu kan. Makanya saya saranin kalau ngasih makan tuh 2 kali sehari aja udah cukup. Yaitu pagi kita kasih makan, habis itu istirahat di siang hari, sore lanjut, sore kita kasih makan lagi, malam biarin puasa dulu, begitu selanjutnya kan. Jadi kalau bisa tuh ada jedanya, ada istirahatnya. Nggak, kalau 3 kali sehari kan pagi siang sore makan terus, jadinya lama-lama dia bosen gitu loh. Dan juga kalau bisa sih menu makanan pagi sama sore itu beda-beda ya kan. Kalau saya sih biasanya pagi tuh nasi telur atau kepala ayam rebus, sorenya pisang atau pepaya. Kadang-kadang bahan makanan lain juga dikasih, yang penting dia mau aja kan. Nih nggak mau aktif nih kan, biasa. Tar habis bikin video kita turun, nanti dulu bikin video di sini. Tuh digigit-gigit tangan saya. Bim Bim, Bim Bim. Yang terakhir, ini sebenarnya tips yang paling gampang ya kan, cuma kadang orang-orang tuh banyak yang nggak ngelakuin atau lupa. Yaitu sebelum kita kasih makan, kalau bisa kandangnya tuh harus bersih dan nggak ada kotorannya kan. Kenapa kayak gitu? Karena kandang yang kotor, pas kita ngasih makan musang itu, musangnya tuh kadang-kadang nggak terlalu nafsu makan, karena kan bau dari kotoran di kandangnya itu buat makannya itu kurang enak buat musangnya gitu loh kan. Makanya kalau bisa sebelum kita kasih makan itu kita harus bersihin dulu kandangnya biar nggak ada baunya gitu loh, cuma ada bau dari makanan musangnya kan. Makanya saya setiap pagi sebelum dia kasih makan tuh selalu saya bersihin kandangnya dulu kan, biar makannya tuh lebih rakus. Coba aja kan bandingin sehari kasih makan sambil kandangnya kotor atau kandangnya bersih, pasti lebih banyak makan pas kandangnya bersih kan. Soalnya kan penciuman musang ini termasuk tajam gitu loh. Ini kan mau turun dia kan. Ngapain kamu turun? Jangan turun Bim. Tinggi tuh, tinggi. Sini. Oke kan, mungkin sekian dulu video tentang tips cara membuat musang tuh makannya lebih rakus dan juga lahap. Ya menurut saya tipsnya itu gampang-gampang ya, kecuali tadi yang poin 3 kan tentang suplemennya itu. Karena harga suplemennya itu kan lumayan mahal. Makanya kalau misalnya terlalu mahal, pakai aja minyak ikan, sama aja kok khasiatnya kan. Oke kan, sekian video dari saya hari ini. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau ada pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah. Nanti kalau ada pertanyaan yang bagus, saya buatin kok videonya. Oke kan, sekian dari saya. Salam hewan lestari.
bersama saya dan juga si Bim Bim. Nih. Tak bisa diem dari tadi kan, capek saya nih. Bim Bim. Turun dah. Turun dah. Nih main dah. Dari tadi mau turun dia kan. Biarin dia main. Tak pulang dia. Bim Bim pulang ke rumah. Bim. Tuh kan tahu dia rumahnya kan. Bim. Naik. Oh kan pinter. Makan dulu.